Kita semua sebagai orang tua pasti pengen dong kasih yang terbaik buat masa depan anak-anak kita. Tapi jujur deh, ada satu kekhawatiran besar, biaya hidup, terutama biaya pendidikan yang naik terus. Kadang jadi mikir, tabungan kita ini cukup nggak ya? Nah, hari ini kita bakal bahas satu solusi cerdas buat ngatasin masalah ini. Pertanyaan ini mungkin bikin banyak dari kita kepikiran malam-malam kan? Kita kerja keras, kita nabung, tapi rasanya biaya-biaya itu, apalagi biaya sekolah, kayak lari lebih kenceng dari kita. Kekhawatiran ini tuh nyata banget, dan sekarang kita akan kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Oke, pertama-tama, yuk kita hadapi dulu kenyataannya. Kita bakal lihat seberapa besar sih tantangan yang sebenarnya kita hadapi dengan dilema biaya pendidikan ini. Siap-siap ya, angkanya mungkin bakal bikin kaget. Coba inget-inget lagi deh, zaman dulu biaya masuk SD itu paling cuma ratusan ribu ya kan? Sekarang, wah, jutaan rupiah itu udah biasa banget. Belum lagi biaya kuliah yang dulu belasan juta, sekarang bisa nyentuh ratusan juta. Kenaikannya ini beneran terjadi dan seringkali jauh lebih cepat dari kenaikan gaji kita. Jadi, masalah utamanya tuh bukan cuma soal biayanya yang mahal. Musuh kita yang sebenarnya itu namanya inflasi, si pencuri nilai yang nggak kelihatan. Uang yang kita simpan hari ini, kekuatan belinya itu pelan-pelan kegerus sama waktu. Yang kita rasa cukup sekarang bisa jadi nggak ada artinya lagi di masa depan. Lihat, masalahnya emang bikin pusing ya. Tapi jangan khawatir dulu. Solusinya itu ternyata bisa dimulai dari kebiasaan yang super kecil yang bisa kita lakuin setiap hari. Yuk kita lihat gimana satu langkah kecil bisa ngebangun masa depan yang besar. Coba deh pikirin, uang jajan anak atau uang buat ngopi pagi-pagi. 10.000 rupiah, gampang banget kan hilangnya, nggak berasa sama sekali. Tapi gimana kalau uang itu nggak kita biarin hilang, tapi kita ubah jadi aset yang nilainya justru bisa bertumbuh? Dan hasilnya, cuma dengan 10.000 rupiah sehari, dalam setahun itu bisa terkumpul 3.600.000 rupiah. Ini bukan angka imajiner loh, ini adalah kekuatan dari sebuah kebiasaan kecil yang kita lakukan terus-menerus. Bayangin deh potensi yang ada di tangan kita. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya, kenapa nggak nabung uang biasa aja di celengan atau di bank? Disinilah kita masuk ke inti solusinya, kemampuan emas yang unik banget buat ngunci nilai aset kita. Ini adalah fakta simpel yang harus kita terima. Uang tunai itu, karena inflasi, daya belinya turun terus. 100.000 rupiah hari ini mungkin bisa buat belanja 1 troli penuh, tapi 10 tahun lagi, mungkin cuma cukup buat beli beberapa potong roti aja. Disinilah emas masuk sebagai pahlawannya. Emas itu bukan cuma logam kuning yang berkilau ya, nilainya itu cenderung ngikutin kenaikan biaya hidup. Artinya, emas ini bantu mastiin tabungan kita hari ini tetap punya kekuatan yang sama buat bayar biaya pendidikan di masa depan nanti. Terus gimana caranya biar bisa nabung emas dengan gampang? Nah, ada satu platform yang memang dirancang buat ini, yaitu Miracle Gold, yang bikin strategi nabung emas jadi jauh lebih gampang dijangkau. Yuk kita lihat cara kerjanya. Jadi gampangnya gini, Miracle Gold itu emas murni 24 karat tapi dalam ukuran kecil-kecil atau mini gold. Tujuannya apa? Biar kita bisa nabung emas rutin, walau dengan budget yang nggak besar sekalipun. Dan yang penting, semuanya dijalankan dengan sistem yang sesuai syariah, aman, dan transparan. Tapi gini, nabung emas itu kan bukan cuma soal beli produknya ya. Kita juga butuh support system. Nah, makanya Miracle Gold ini lebih dari sekedar platform. Mereka membangun sebuah ekosistem yang lengkap buat bantu kita sukses. Ekosistem ini jadi fondasinya. Jadi kita nggak cuma beli emas, tapi juga dapat akses ke sistem berbasis syariah, ada peluang bisnisnya juga, legalitasnya dijamin amanah, dapat bimbingan dari mentor, dan dukungan dari komunitas. Semuanya dirancang biar perjalanan investasi kita aman dan juga nguntungin. Dan ini bukan cuma omongan loh, coba dengerin deh cerita dari Bunda Suci, salah satu ambasadornya. Beliau ngerasain sendiri gimana sistem ini benar-benar mendukung para mitranya, bahkan sampai hal-hal kecil kayak biaya operasional yang sering kali jadi beban. Ini bukti nyata kalau kita nggak sendirian di sini. Nah, dengan pondasi dan dukungannya sekuat ini, tujuan akhirnya jadi bukan cuma sekedar aman secara finansial, visi besarnya itu membangun jalan menuju kelimpahan. Filosofinya simple tapi dalam banget. Higher, yaitu buat bantu kita mencapai tujuan finansial yang lebih tinggi. Better, dengan terus berinovasi biar layanannya makin bagus. Dan abundance, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kelimpahan bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga buat komunitas di sekitar kita. Dan ini bukan cuma visi kosong. Kalau kita lihat data historisnya, nilai emas itu punya potensi pertumbuhan yang kuat banget. Datanya menunjukkan kenaikan rata-rata dalam beberapa dekade terakhir itu bisa mencapai 15-40% per tahun di periode-periode tertentu. Ini nunjukin betapa kuatnya potensi emas buat investasi jangka panjang.
Jadi, ujung-ujungnya kita balik lagi ke pertanyaan mendasar ini. Uang jajan harian, pengeluaran kecil yang sering kita anggap sepele, mau kita biarin hilang gitu aja tanpa jejak? Atau mau kita buat pilihan sadar untuk mengubahnya jadi pondasi masa depan yang kokoh? Pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Dan ingat, biaya pendidikan itu nggak akan nunggu kita siap.